Halo KBCSI dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang force majeure atau keadaan darurat dalam SPK ya, antara koperasi CSI dengan anggota koperasi. Ya, kenapa ini saya coba bahas karena dalih yang dipakai oleh manajemen CSI ini terkait dengan pembayaran kewajiban koperasi adalah ini nih adanya force majeure atau adanya keadaan darurat ini. Dan keadaan darurat ini ya kalau berdasarkan dakwaan dari pengadilan itu tahun depan akan selesai. Itu artinya tahun 2023 nanti koperasi ini berkewajiban untuk menjalankan kembali aktivitasnya, khususnya pembayaran uang yang sudah jatuh tempo dan atau bagi hasil yang setara 5% itu. Ya kan itu kalau dia memang bertanggung jawab ya. Namun di sini yang perlu digarisbawahi adalah mereka ini kan divonis ini sebenarnya dasarnya apakah mereka ini sebagai perusahaan atau apa itu yang PT CSI-nya atau koperasinya. Nah, di dalam dakwaan itu ya tiga orang termasuk salah satunya almarhum. Jadi sebagaimana dakwaan dalam putusan itu mereka bertiga itu didakwa melakukan kegiatan yang melanggar hukum ya terkait menghimpun dana, membeli, terus mentransfer dan didakwa dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, ini artinya jika tahun 2023 itu sudah selesai atau bebas murni, force majeure itu berarti sudah berakhir ya. Sesuatu yang dianggap sebagai dalih mereka untuk tidak segera mengembalikan uang simpanan anggota. Jadi mulai 2023 nanti keadaan darurat itu sudah tidak bisa dipakai lagi sehingga seluruh uang simpanan anggota koperasi itu wajib segera hukumnya untuk dikembalikan. Namun setelah saya mempelajari ya pasal 8 yang mengatur tentang force majeure itu ternyata kejadian yang terjadi di 2016 akhir itu ternyata kok sebenarnya tidak ada dalam keterangan peristiwa yang digolongkan sebagai force majeure. Di sini ya dijelaskan adanya bencana alam seperti gempa bumi, badai taufan, banjir atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, terus perang, sabotase, peledakan, revolusi, pemberontakan, huru-hara, pemogokan. Nah, ini berhenti atau terganggunya operasional bank yang digunakan para pihak. Adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh atau mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ini. Nah, mungkin yang mirip-mirip adalah ini ya, yang terganggunya operasional bank. Nah, ini definisinya seperti apa? Jadi terganggunya operasional bank ini kan sebenarnya banknya kan tidak terganggu operasionalnya. Bank Mandiri tetap jalan. Bank selain Bank Mandiri juga tetap jalan. Semuanya jalan. Yang terganggu itu adalah rekening si ininya yang dibekukan. Jadi terganggunya di mana ya? Tidak terganggu ya. Jadi keterangan force majeure ini tidak terganggu sehingga peristiwa hukum yang terjadi 2016 itu ya murni karena kesalahannya si pengelola CSI. Dalam hal ini dia mungkin saja benar menurut versinya dia, tapi dia kan di pengadilan tidak bisa membuktikan sehingga dia dinyatakan bersalah dan divonis. Itu yang pertama. Yang kedua ya sesuai judulnya, jadi apa ini kasus kalau kita bertanya kepada manajemen CSI ini adalah seolah-olah ini kasus ini adalah kasus yang dipaksakan karena sebagaimana diketahui ya bahwasanya tidak ada sebelum 2016 itu yang 2000 November itu belum ada anggota yang merasa dirugikan ya. Katanya kita kan juga nggak tahu siapa yang dirugikan siapa yang enggak.
sehingga dengan dalih tersebut mereka itu menyatakan bahwa ini adalah kasus yang dipaksakan. Tapi kalau kalau ada PT yang menghimpun dana melalui itu sebenarnya juga masuk sesuatu yang melanggar hukum ya. Perusahaan atau konsulen itu kan nggak bisa menghimpun dana. Nah, anggap saja mereka benar lah. CSI benar dan mungkin yang melaporkan itu juga benar. Ya, mereka semuanya benar. Nah, sekarang kan sudah selesai. Sudah mau selesai tahun 2023 nanti. Itu artinya kebenaran itu wajib jadi milik anggota koperasi, di mana uang yang mereka simpan dalam bentuk itu investasi berjangka mudharabah atau simpanan berjangka mudharabah ya. Ya, simpanan berjangka mudharabah dengan akad mudharabah mutlaqah itu harus segera dikembalikan. Itu yang paling penting ya. Jadi anggap saja mereka semuanya benar gitu. Dan setelah ini yang terpenting adalah simpanan mudharabah berjangka. Simpanan berjangka mudharabah dengan akad mudharabah mutlaqah itu nominalnya harus segera dikembalikan kepada pihak kedua berarti ya. Jadi kita nggak terpaku lagi dengan kalimat ada yang mengatakan secepatnya atau tapi faktanya sampai sekarang belum ada realisasi ya. Dan direksi itu sependek pengetahuan saya ada 12 orang ya. Satunya sudah almarhum, berarti ada sisa 11. Ya kan? Nah, dari sisa 11 ini harusnya kan yang pertama itu 11-nya. Jadi bukan cuma 1-2 orang. Kalau 1-2 orang itu ya agak repot ya, kita sebagai anggota yang jauh yang secara nyata aja kenal secara mereka itu tidak ya. Kita kenalnya melalui marketing yang juga saudara kita, tetangga kita yang menawarkan produk ini. Oleh sebab itu ya kita berharap yang terbaik ya untuk tahun 2023 nanti dan kedepannya. Semoga mudah-mudahan mereka dalam hal ini adalah pengurus dan pengawas PCSI itu bisa segera untuk mengembalikan uang yang memang menjadi hak anggota koperasi itu sendiri. Demikian teman-teman bahasan kita mengenai Fosmeier yang ada di SPK. Semoga tahun depan kebaikan berpihak kepada kita ya, kepada anggota koperasi khususnya. Dan pelajaran dari peristiwa CSI dan koperasi simpan pinjam lainnya tidak terjadi lagi di kemudian hari ya, dengan nama koperasi yang lainnya atau dengan modus yang lainnya. Cukuplah ini yang jadi terakhir ya, adanya potensi penipuan berkedok koperasi investasi. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat mengupayakan maksimal proses-proses yang mungkin tidak bisa dilalui secara langsung ya, khususnya untuk anggota koperasi yang sedang bermasalah seperti koperasi yang satu ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.